selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, kader Posyandu Prima kita? Sehat? Luar biasa, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Veronica, saya dari Puskesmas Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan kolesterol. Apa sih pemeriksaan cek kolesterol? Yaitu pemeriksaan darah ya yang dilakukan untuk mengecek kadar kolesterol di dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih kadar kolesterol di dalam tubuh kita ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus tahu dulu alat dan bahan yang digunakan untuk mengecek kolesterol. Yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu alat cek kolesterolnya. Yang kedua ada strip kolesterolnya. Kemudian ada blood lancet atau autoklik, kemudian ada kapas alkohol, ada sarung tangan, kemudian ada kotak sampah untuk benda-benda tajam ya Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita pastikan alat cek kolesterolnya ini sudah menyala ya, sudah dipasang baterai. Kemudian setelah ada tanda muncul strip test dipasang, kita masukkan strip testnya. Kemudian setelah itu kita membersihkan jari pasien atau jari klien kita, boleh jari tengah, jari telunjuk atau jari manis dengan menggunakan alkohol swab ya. Kemudian setelah kering kita bisa menusuknya dengan autoklik secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam ya. Setelah darahnya muncul kita keringkan lagi, kita ambil darah. Kemudian setelah itu kita masukkan 1-2 tetes, kita sentuhkan ke strip auto checknya, stripnya ya, strip testnya. Setelah itu kita baca hasilnya. Kita tunggu sampai beberapa detik, biasanya akan ada waktunya ya. Setelah itu dia akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya jika dia kurang dari 190 maka hasilnya normal. Jika dia lebih dari atau sama dengan 190 artinya dia tinggi. Maka klien kita sarankan untuk berobat atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas ya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Baiklah, demikianlah pemeriksaan kolesterol yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika tidak saya yang bertanya ya. Apakah Bapak sudah mengerti semuanya Bapak Ibu ya dengan materi saya? Baik, hebat, sudah mengerti semua. Terima kasih. Demikian ya Bapak Ibu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Tursino. Saya staf Puskesmas Surabaya di bidang promosi kesehatan. Saya bekerja di Puskesmas Surabaya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Ya, Ibu-Ibu kader, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya pengukuran atau penimbangan berat badan yang baik dan benar. Mungkin Ibu-Ibu kader semua sudah sangat terbiasa tentang bagaimana cara penimbangan berat badan. Karena mungkin Ibu-Ibu kader sudah sering melakukannya, seperti di Posyandu Balita untuk menimbang bayi dan balita, di Posyandu PTM untuk melakukan pengukuran atau penimbangan pada orang dewasa, maupun Ibu lakukan secara mandiri di rumah atau di tempat yang lainnya. Ya, kita lanjut. Berat badan apa sih Ibu? Berat badan adalah jumlah keseluruhan dari cairan, lemak, otot, dan mineral tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita itu dikatakan dengan berat badan ketika kita melakukan penimbangan berat badan. Terus tujuannya? Ya, tujuannya tentu adalah kita ingin mengetahui berat badan kita seberapa sih. Apakah berat badan kita gemuk atau dikategorikan kurus ya. Terus yang kedua adalah menentukan program pengobatan. Nah, biasanya kita ketika berobat di dokter, di bidan mandiri atau di tempat yang lainnya, kita disuruh untuk menimbang berat badan dulu ya Ibu-Ibu ya. Jadi memang penimbangan atau pengukuran berat badan itu tujuannya adalah, salah satunya adalah menentukan program pengobatan atau dosis pengobatan. Bagaimana cara kita melakukan penimbangan Ibu-Ibu dan alat apa yang digunakan? Ya, ini yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita melakukan penimbangan, yang pertama adalah alat yang kita gunakan itu harus sudah dikalibrasi.
Yang kedua adalah letakkan alat pada posisi yang rata dan keras sampai menunjukkan angka 0. Dan upayakan ibu-ibu kader pada saat melakukan pengukuran berat badan, usahakan ibu sejajar lurus dengan skala pengukuran pada saat penimbangan. Setelah semua alatnya siap, mintalah pasien untuk melapaskan jaket, sepatu, mungkin jam tangan, atau aksesoris yang lainnya sehingga kita mengurangi bias atau error pada saat penimbangan. Dan subjek pada saat penimbangan usahakan pada posisi yang berdiri tegak. Dan yang ketiga adalah melakukan pembacaan hasil penimbangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Puskesmas Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ning Utami, saya petugas dari Puskesmas Surabaya. Ibu-ibu, kita lanjut ke materi. Saya akan sedikit memberikan penyuluhan tentang edukasi cara pencegahan stres. Apa sih stres itu, ibu-ibu? Ada yang tahu? Stres adalah keadaan di mana reaksi seseorang baik fisik ataupun emosional atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Contohnya seperti di lingkungan rumah yang baru, lingkungan sekolahan, atau di tempat kerja. Nah, jadi ibu-ibu, itu tentang pengertian stres. Bagaimana cara mencegah stres? Ada yang tahu, ibu-ibu? Ya, salah satunya dengan cara mengeluarkan unek-unek yang kita rasakan. Jadi ibu-ibu kalau ada unek-unek jangan dipendam sendiri ya. Boleh bercerita, terutama dengan keluarga terdekat atau dengan teman. Selanjutnya, selain olahraga, yaitu kita dapat melakukan meditasi supaya kita lebih tenang, kita lebih nyaman. Ibu-ibu bisa dapat salah satunya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan atau melakukan olahraga yoga ya ibu-ibu ya. Itu melatih supaya konsentrasi kita lebih baik. Nah, kemudian menjaga diri yaitu dengan cara salah satunya menjaga pola hidup, terutama salah satunya mengkonsumsi buah dan sayur. Itu sangat penting ya ibu-ibu ya. Diusahakan konsumsi buah dan sayurnya cukup, minum air putihnya cukup, aktivitas fisiknya kita lakukan setiap hari, istirahatnya yang cukup. Jangan sampai kita kurang istirahat sehingga dapat menimbulkan penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian menjalani hobi apa yang kita sukai, selama itu positif, boleh ibu lakukan. Jangan tinggalkan hobi ibu supaya membantu ibu lebih bahagia, ibu lebih tenang. Nah, dengan cara boleh menyanyi atau berbelanja atau memasak atau dengan menanam tanaman atau berjalan-jalan dengan keluarga, itu boleh ibu salah satunya dilakukan. Kemudian menjaga diri pada kehidupan yang sekarang, menjalani hidup pada kehidupan sekarang. Nah, ini sangat penting, apalagi ibu-ibu mempunyai ke masa lalu yang tidak mengenakan atau masa lalu yang mungkin cukup buruk. Itu tadi materi yang dapat saya berikan. Apabila kurang jelas nanti kita buka sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.